Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi pertemuan ke-6 tentang konfigurasi interface di sistem operasi Linux, dan tentunya kita harus menyiapkan kliennya nanti yang akan kita gunakan untuk mengetes hasil dari konfigurasi yang kita gunakan. Oke, asumsinya saya sudah melakukan instalasi yang ada di sistem operasi Linux dan sistem operasi Windows. Kita menggunakan virtual saja, VirtualBox. Nah, di sini saya sudah menyiapkan server untuk sistem operasi Linux-nya. Selanjutnya yang Windows 7 di sini nanti akan digunakan untuk klien. Oke, ini kurang lebih persiapan yang nantinya harus kita lakukan. Ada beberapa pembahasan materi yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan ini. Oke, mulai dari protokol TCP/IP ini yang akan saya bahas, saya akan singgung sebentar. Selanjutnya saya masuk ke materi tentang IP address. Baru selanjutnya kita masuk ke instalasi klien. Jadi klien ini perlu kita siapkan, tujuannya adalah untuk mengecek hasil dari konfigurasi server yang sudah kita lakukan. Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi interface yang ada di sistem operasi Linux, dan terakhir kita mengecek hasil dari konfigurasi dari sisi kliennya, nanti bisa terhubung atau enggak. Oke, saya mulai dari yang materi pertama tentang protokol TCP/IP, di mana protokol TCP/IP di sini merupakan standar komunikasi data yang digunakan untuk tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lainnya di dalam jaringan internet. Ini pada prinsipnya kalau berbicara tentang protokol TCP/IP. Protokol ini tidak bisa berdiri sendiri. Kenapa? Karena berupa kumpulan protokol. Oke, contoh protokol TCP/IP ada contohnya, ada network access layer, ada internet layer, ada transport layer, dan application layer. Ini contohnya protokol-protokolnya berikut ada media transmisi dan Ethernet untuk yang network access layer. Untuk yang internet layer contohnya ada protokol IP, ICMP, ARP, dan yang lain-lainnya. Sedangkan untuk yang transport ada protokol TCP dan UDP. Selanjutnya ada application layer, contohnya seperti protokol HTTP, FTP, SMTP, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya saya masuk ke tentang salah satu protokol yang ada di protokol TCP/IP. Saya mulai dari network access layer yang paling bawah. Lapisan ini bisa disebut dengan lapisan link atau lapisan data link yang merupakan perangkat keras pada jaringan. Pada lapisan ini TCP/IP tidak mendefinisikan protokol yang spesifik. Artinya TCP/IP mendukung semua standar dan proprietary protokol yang lainnya. Oke, contoh protokol dan layanan yang ada di network access layer contohnya seperti IEEE, selanjutnya 802.2, selanjutnya ada Ethernet dan yang lain-lainnya. Ini contoh protokol yang ada di network access layer. Selanjutnya saya masuk ke protokol internet layer. Contoh protokol yang ada di internet layer contohnya seperti ICMP, Internet Control Message Protocol. Maksudnya protokol standar yang menyediakan kemampuan messaging dalam IP sebagai kompensasi dari defisiensi dari IP. Ini untuk yang ICMP. Selanjutnya ada protokol ARP, Address Resolution Protocol. Biasanya digunakan untuk proses pemetaan alamat fisik, seperti contohnya alamat network interface card yang nantinya akan berasosiasi kepada logical address atau alamat IP. Jadi analoginya seperti logik ke fisik analoginya. Selanjutnya RARP. Ini protokol yang berikutnya ada komplement dari ARP, di mana protokol ini membantu host untuk menentukan alamat IP dari sebuah alamat perangkat keras itu sendiri. Selanjutnya ada protokol DHCP yang digunakan untuk memberikan alamat secara otomatis, memberikan IP secara otomatis kepada klien dari si server itu sendiri contohnya. Oke, contoh seperti ini contohnya yang sering kita nikmatin, contohnya dari sisi kliennya. Kita bisa klik contohnya di local area connection. Kita lihat contohnya kalau kita menggunakan Windows XP, kita arahkan ke opt-in, otomatis nanti kalau memang dari sisi servernya memberikan IP secara otomatis, nanti otomatis di sisi kliennya akan dapat IP secara otomatis, contohnya seperti ini contohnya. Ini contoh dari DHCP klien. Selanjutnya ada transport layer, biasanya digunakan untuk mengatur aliran data dari dua host biasanya, dari sisi klien ke server.
Lapisan transport di sini berfungsi untuk mencari jalur atau routing yang kosong untuk transmisi data. Pada lapisan ini terdapat dua protokol biasanya, yaitu protokol TCP dan protokol UDP. Kalau untuk yang protokol TCP biasanya tujuannya untuk mengirim data ke tujuan. Ini untuk yang protokol TCP, memeriksa kesalahan, mengirimkan error ke lapisan atas hanya apabila TCP tidak berhasil mengadakan komunikasi. Selanjutnya ada protokol UDP, biasanya memberikan alternatif transport untuk proses yang tidak membutuhkan pengiriman yang handal. Yang terakhir ada yang namanya application layer, biasanya aplikasi pengguna, program untuk aplikasi pengguna yang bertanggung jawab atas pertukaran informasi atau program komputer. Kayak lapisan aplikasi tempat dilakukannya proses kerja yang sesungguhnya. Contoh seperti untuk lapisan application layer, contohnya seperti Telnet, FTP, SMTP, HTTP, POP3, DNS, SNMP, dan TFTP. Contoh seperti Telnet, contohnya biasanya digunakan untuk program yang memungkinkan akses terminal secara remote biasanya dari jarak jauh yang nantinya akan saya bahas di materi berikutnya. Dia menggunakan port 23. Oke, contoh selanjutnya ini contohnya bisa menggunakan Telnet, Arsip, Gopher, dan yang lain-lainnya. SMTP biasanya digunakan untuk mengirim message atau pesan atau email. Biasa menggunakan port 25. Selanjutnya POP, versi 3, dia biasanya digunakan untuk mengambil atau menerima pesan. Contoh Telnet yang ada di sistem operasi Linux, contohnya seperti ini. Kalau di Windows nanti kita bisa menggunakan aplikasi namanya PuTTY. Selanjutnya connection tab-nya nanti tinggal kita sesuaikan apakah kita akan menggunakan SSH, menggunakan Telnet ataupun yang lain-lainnya. Selanjutnya ada FTP, biasanya digunakan untuk remote untuk transfer file antar host biasanya. Model-model yang ada di protokol FTP ada control connection dan ada data connection. Selanjutnya ini contoh FTP dengan menggunakan WinSCP, kurang lebih seperti ini. Kita bisa ngedownload atau nanti bisa ngupload, atau kita bisa menggunakan FileZilla. Contohnya seperti ini kalau menggunakan FileZilla. Jadi ada dua sisi kiri di sini merupakan sisi klien, selanjutnya sisi kanan merupakan sisi server. Jadi kalau dari kiri ke kanan berarti upload, tapi kalau dari kanan ke kiri berarti ngedownload. Kurang lebih seperti itu. Ini yang banyak kita gunakan. Ini pun nanti akan saya praktekkan kalau sudah kita masuk ke materi tentang kalau kita sudah masuk ke materi tentang konfigurasi FTP. Ada lagi contohnya protokol yang ada di application layer, ada yang namanya DNS, menempatkan IP, address, dan nama host. DNS yang digunakan sebagai sarana bantu penyampaian email biasanya. Contoh domaindetik.com dan yang lain-lainnya. Ada lagi contohnya protokol SNMP, biasanya digunakan untuk memberikan kemampuan kepada pemakai untuk mengelola jaringan komputer dari jarak jauh atau remote. Selanjutnya contohnya dengan menggunakan contohnya mail server, kita bisa menggunakan Zimbra dan yang lain-lainnya. Selanjutnya saya bahas tentang IP address. IP address itu apa? IP address terdiri dari dua bagian, yaitu network ID dan host ID. Network ID itu apa? Menentukan alamat dari suatu jaringan komputer. Menentukan alamat dari suatu jaringan komputer. Sedangkan host ID menentukan alamat dari suatu komputer atau host dalam suatu jaringan komputer. Analoginya kalau saya analogikan ke administrasi jalan, ada contohnya Jalan Jenderal Sudirman nomor 23. Jalan Jenderal Sudirman ini kalau saya analogikan ke IP address disebut dengan network ID. Sedangkan yang nomor 23 disebut dengan host ID yang paling unik. IP address host ID di sini yang nantinya akan diberikan secara yang paling unik yang nantinya akan dimiliki oleh si komputer itu sendiri disebut dengan host ID. Contoh, saya menggunakan IP kelas C 192.168.10.1 untuk komputer pertama, selanjutnya 10.2 untuk komputer kedua, dan seterusnya. Yang 1, 2, dan seterusnya itu disebut dengan host ID. Untuk klasifikasi IP address secara garis besar terdiri dari 3 bagian. Terdiri dari 3 kelas, ada yang namanya kelas A, kelas B, dan kelas C. Nah, IP address yang kita gunakan, kita masih menggunakan IP versi 4. Kalau saya analogikan WXYZ. Nah, nanti dari masing-masing IP address, dari masing-masing kelas di sini, dia akan memiliki yang namanya network ID dan host ID. Oke, network ID untuk kelas A di sini ada satu yaitu W saja. Selanjutnya host ID-nya paling banyak yaitu XYZ. Sehingga kalau dilihat dari jumlah host per network untuk IP kelas A ini lumayan banyak sampai 16 juta. Selanjutnya untuk kelas B
Ini network ID dan host ID-nya seimbang, host ID-nya 65.000 gitu. Kelas C dia hanya satu, yaitu Z saja. Makanya host yang nantinya akan terhubung ke jaringan tersebut hanya sebanyak 254 host atau 254 device yang nantinya bisa terhubung ke jaringan tersebut. Dari IP kelas A, kelas B, dan kelas C, dari mana kita bisa menentukan apakah IP tersebut masuk kelas A, kelas B, atau kelas C? Nanti kita bisa lihat dari rank IP address secara desimal. Untuk IP kelas A, kita bisa lihat dari kepalanya, dari angka awalnya. Kalau diawali dari angka 1 sampai 126, nanti masuk ke kelas A. Selanjutnya kalau kelas B dimulai dari 128 sampai 191. Sedangkan kelas C dimulai dari 192 sampai 22223. Ini kurang lebih untuk rank IP address baik itu kelas A, kelas B, dan kelas C. Dari network ID atau dari host ID, dari network ID atau dari host ID nanti kita bisa menentukan yang namanya subnet mask defaultnya. Untuk IP kelas A, subnet mask defaultnya 255.0.0.0 tergantung dari network ID-nya. Selanjutnya subnet mask untuk kelas B 255.255.0.0. Kenapa? Karena network ID-nya ada dua. Begitu pula untuk yang kelas C. Kelas C di sini network ID-nya ada 3, WXY. Nah, untuk yang kelas C, subnet mask default-nya 255.255.255.0. Kurang lebih seperti itu untuk pembagian dari IP address yang kita gunakan yang masih menggunakan IP kelas A. Yang masih menggunakan IP versi 4. Berarti kita masih menggunakan 32 bilangan biner untuk yang IP versi 4. Oke, selanjutnya kita masuk ke persiapan instalasi klien. Yang kita butuhkan di samping tadi sudah saya bahas tentang konsep dari protokol TCP/IP. Selanjutnya saya bahas sebentar tentang konsep dari IP address. Selanjutnya saya akan masuk ke materi tentang instalasi klien. Oke, klien perlu dipersiapkan untuk mengecek hasil konfigurasi server. Bisa menggunakan sistem operasi Windows atau sistem operasi Linux. Dalam hal ini nanti saya akan menggunakan sistem operasi Windows untuk kebutuhan kliennya. Kalian bisa menggunakan yang Windows XP atau contohnya Windows Vista, atau bisa menggunakan Windows 7 atau Windows 8 atau Windows 10. Oke, untuk praktikum hari ini saya menggunakan sistem operasi Windows yang versi 7 yang sebelumnya sudah saya install, di VirtualBox. Kurang lebih seperti ini. Dua-duanya kita running, kita jalankan seperti ini. Sebelum kita jalankan, kita setting terlebih dahulu. Kita setting terlebih dahulu, terutama untuk networknya. Networknya nanti di setting, kita jadikan internal network. Selanjutnya untuk name-nya default seperti ini. Berikutnya untuk premise mode-nya kita jadikan allow all. Selanjutnya kita klik OK. Nah, ini kenapa nggak bisa diklik OK. Kita kita close terlebih dahulu. Yang lagi running kita close terlebih dahulu, kita off terlebih dahulu, baru selanjutnya kita masuk ke virtualnya. Biasanya kalau nggak bisa seperti ini, ada settingan yang harus kita lakukan. Biasanya di sistem. Di sini kan invalid nih, invalid setting detect. Kasarnya tombol OK-nya nggak muncul. Kita klik acceleration, selanjutnya enable VT-nya di unchecklist. Nah, kurang lebih seperti ini. Baru kita bisa setting di network-nya. Kita pilih yang internal network, name-nya default seperti ini, premise mode-nya diganti allow all. Baru selanjutnya kita jalankan. Kita jalankan. Begitu pula untuk yang kliennya. Untuk yang kliennya pun kita setting seperti yang ada di server. Seperti yang ada di server, contohnya kita setting seperti yang tadi contohnya. Klik kanan atau setting, pilih Windows, klik kanan setting contohnya. Selanjutnya untuk networknya kita atur seperti tadi, internal network, attach to-nya kita pilih internal network, name-nya innet, premise mode-nya dipilih allow all. Kurang lebih seperti ini. Ketika nanti dijalankan, kurang lebih pada saat kita running, kita show, nanti akan tampil kurang lebih seperti ini nih untuk yang sistem operasi Windows-nya. Jadi sistem operasi Windows yang saya gunakan, saya menggunakan yang Windows 7. Saya menggunakan yang Windows 7. Sedangkan untuk kliennya saya menggunakan sistem operasi Linux. Nah, untuk sistem operasi Linux-nya sudah running kurang lebih seperti ini.
Sudah running, nanti tinggal kita lanjut ke konfigurasi interface atau konfigurasi IP address. Nah, untuk konfigurasi IP address sudah saya sertakan di sini. Kita harus login ke super user. Baru selanjutnya kita login ke root atau super user. Baru selanjutnya kita masuk ke file interface. Ke file interface, selanjutnya ketika kita masuk, awalnya contohnya seperti ini, ada allow hot plug ETH0, yang ini kita ganti contohnya seperti ini. Allow hot plug-nya kita ganti auto ETH0. Oke, selanjutnya setelah kita konfigurasi seperti ini, baru kita restart. Baru kita restart servicesnya, yaitu networking-nya kita restart seperti ini. Baru kita tes koneksinya, ping 192.168.10.1. Oke, selanjutnya kita tes dari sisi klien contohnya. Cuman di klien harus kita input IP address-nya, kita tes koneksi ke servernya. Oke, langsung saja saya akan konfigurasi di sistem operasi Linux. Kebetulan saya menggunakan yang distro Debian 7.5. Oke, kita masuk ke super user root. Super user dengan mengetikkan server loginnya kita menggunakan root. Selanjutnya passwordnya kemarin saya pakai 123. Oke, ketika kita sudah masuk seperti ini, ingat untuk konfigurasi server kita harus masuk ke super user. Root add server gitu. Selanjutnya ada simbol atau shell prompt-nya bentuknya adalah hashtag atau pagar. Ini menandakan kita sudah masuk ke super user. Baru selanjutnya kita masuk ke file interface. Ketik perintah nano spasi /etc, nggak usah diketik semuanya. etc network interface nggak usah diketik semuanya, filenya sudah ada. Ketik 3 huruf atau 2 huruf saja. Saya contohnya yang etc, saya ketik 2 di tab, nanti akan muncul network. Saya ketik 3 atau 4 di tab, nanti akan muncul seperti ini. Selanjutnya untuk interface pun sama. Untuk interface pun sama, kita ketik 3 huruf seperti ini atau 4 huruf seperti ini. Selanjutnya di tab. Tujuannya untuk apa? Ngindarin kesalahan. Karena perintah nano di sini kalau di sistem operasi Linux fungsinya ada 2, terutama kalau menggunakan Debian 7.5. Kalau filenya sudah ada berarti kita ngedit, tapi kalau filenya belum ada berarti kita bikin file. Berarti kalau seperti ini filenya kan sudah ada, interface ini sudah ada. Selanjutnya kita klik enter. Yang perlu kita edit yang ini aja nih, allow hot plug. Allow hot plug kita ganti auto. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk isinya address, network, dan netmask, dan seterusnya, ini otomatis akan terisi pada saat contohnya kita install. Pada saat contohnya kita lakukan instalasi, otomatis nanti akan terisi. Selanjutnya kita simpan, Ctrl X, tekan Y, Enter. Oke, selanjutnya tinggal kita restart. Kita bisa menggunakan perintah /etc/ini.d/networking spasi restart. Kurang lebih seperti ini. Atau bisa menggunakan service networking spasi restart. Boleh. Kalian mau menggunakan yang cara yang pertama atau cara yang kedua. Kita tes koneksinya ping 19 IP address-nya 192.168.10.1. Dapat seperti ini. Kalau sudah kita tekan Ctrl C yang ada di keyboard. Kita sekarang tes dari klien. Kita buka sistem operasi Windows-nya. Selanjutnya kita setting IP address-nya. Kita setting IP address-nya, pilih Open Network and Sharing Center, Local Area Connection, pilih Properties. Selanjutnya kita setting IP address-nya. Kita pilih yang TCP/IP versi 4, kita setting IP address-nya secara manual. IP address-nya 192.168.10.1 ya. 10.1, subnet mask-nya otomatis nih, default-nya. Jadi kita menggunakan IP address kelas C, otomatis subnet mask default-nya akan ngikutin. Selanjutnya gateway-nya kita gunakan IP server 10.1, contohnya kurang lebih seperti ini, yang nantinya bisa kita lakukan. Selanjutnya contohnya DNS-nya saya ketik aja sekalian 192.168.10.1 contohnya. Selanjutnya kita klik OK, seperti ini. Selanjutnya local area connection statusnya kita klik close, contohnya seperti ini. Oke, ini muncul yang
IP konflik. Kenapa? Karena saya menggunakan IP address-nya 1. Kenapa? 1 sudah digunakan buat server. Jadi kita rubah, boleh menggunakan 2, 3, 4 dan seterusnya. Intinya selain dari 1. Kenapa? Karena 1 sudah dipakai oleh server. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya kita buka jendela command prompt. Ketik cmd seperti ini. Selanjutnya kita ketik ipconfig untuk ngecek IP address komputer ini. IP address-nya kita tadi setting 192.168.10.2. Kita tes koneksinya ping 192.168.10.2. Dapat kan seperti ini. Selanjutnya kita coba ke server. Ping 192.168.10.1. Oke, dapat seperti ini. Indikatornya bahwa dari klien ke server di sini sudah dapat kalau memang sudah kita tes dari klien ke server, dari Windows ke sistem operasi Linux-nya sudah running seperti ini dengan menggunakan perintah ping 192.168.10.1. 192.168.10.1 ini kan merupakan IP address dari komputer server. Sedangkan yang IP address 192.168.10.2 ini IP address kliennya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk konfigurasi interface yang ada di sistem operasi Linux. Sebenarnya cukup mudah untuk melakukan konfigurasi IP address atau konfigurasi interface yang ada di sistem operasi Linux. Sekali lagi, yang perlu kita siapkan adalah server dan kliennya. Contoh di sini untuk servernya saya menggunakan sistem operasi Linux yang sudah saya install, contohnya di VirtualBox. Selanjutnya untuk kliennya saya menggunakan sistem operasi Windows yang sudah saya install juga di VirtualBox. Jadi sebelum kita melakukan konfigurasi dan ngecek hasilnya, kita install terlebih dahulu sistem operasi Linux-nya. Kebetulan saya menggunakan yang Debian 7.5 dan sistem operasi Windows-nya atau kliennya saya menggunakan yang Windows 7. Oke, demikian penjelasan dari materi pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.